Suaranya. Selamat siang semuanya. Bisa mendengar suara saya? Yang Pak, Suara saya jelas ya? jelas Pak. Yang lain mana nih? Tolong kameranya diaktifkan juga ya. Speaker juga. Oh, speaker kalau ada pertanyaan ya silakan diaktifkan atau menjawab pertanyaan saya. Ini karena waktunya hanya 30 menit ya. Rekaman yang sebelumnya sudah dilihat ya. Rekaman pertemuan pertama. Ini juga saya rekam dan nanti saya tampilkan juga nanti di YouTube ya. Oke, yang lain belum ada kameranya, bisa diaktifkan ya, biar saya lihat ada orangnya atau tidak. Jangan-jangan nanti ada yang diwakilkan ini. Oke, coba Saudara Kirvan ya, oke. Saudara Ahmad Fauji, kameranya please. Arif Alfian, Aditya Julmar. Oke. Oke, jadi saling melihat di sini ya. Oke, saya mulai aja karena hanya 30 menit. Jadi pertemuan kedua. Ini saya rekam juga, nanti saya tampilkan di YouTube. Karena ini untuk nanti untuk membuat tugas rangkuman ya. Ini juga dari Zoom ini nanti dibuatkan juga rangkumannya ya. Oke. Oke. Nah. Oke, saya mulai saja. Jadi materi kedua ya, bukan pertemuan kedua karena sekarang pertemuan ketiga ya. Karena pertemuan satu waktu itu saya tidak mengajar karena mengerjakan BKD. Oke, saya mulai saja. Jadi topiknya karakteristik software yang baik ya dan mitos seputar pengembangan software. Oke, karakteristik dari software yang baik di sini ya, maintainability atau mudah dirawat, kemudian dependability dapat diandalkan ya, efisiensi bekerja efisien, visibility itu mudah digunakan. Oke. Nanti yang hadir Zoom, yang rajin hadir di Zoom, kemudian yang kameranya kelihatan ya, itu sama yang nanti tidak rajin ikut Zoom, nilainya saya bedakan ya, nilainya berbeda ya. Jadi yang rajin sama yang malas nilainya tentu beda. Oke, Pak. Oke ya, saya lanjutkan. Iya, Pak. Oke, saya masuk ke atribut dari good software atau software yang bagus, software yang baik. Oke. Yang pertama adalah maintainability ya. Jadi mudah perawatannya. Itu yang di sini dikatakan more than 50% of software cost is due to maintenance. Ya, jadi hampir 50% biaya dari software itu nanti jatuhnya ke pemeliharaan ya. Jatuhnya ke pemeliharaan, ke maintenance.
Jadi sini software yang bagus di sini dikatakan dia harus easy to maintain, ya. Jadi mudah untuk dirawat, mudah untuk dipelihara. Nah, syaratnya apa? Di sini ada 2, yaitu good documentation dan good design. Ya, good documentation dan good design. Jadi dokumentasinya harus bagus, harus baik, dan desainnya juga harus bagus. Oke. Kemudian atribut dari good software yang kedua di sini adalah dependability. Apa tadi? Dependability, mudah dapat diandalkan, ya. Dilihat pertama dari reliability, yaitu reliabilitas, ya. Di sini do the right process. Jadi mengerjakan proses yang benar, proses yang tepat. Jadi jangan sampai prosesnya kurang tepat atau malah salah, itu dia nggak masuk ke reliability. Kemudian berikutnya adalah security, ya, dari keamanan. Jadi dia ada good threat protection. Jadi proteksinya bagus, ya. Keamanan dari software itu saya tidak gampang ditembus oleh hacker. Dan yang ketiga adalah di sini safety atau keamanan. Keamanan dari karakteristik, ya, atau atribut good software, software yang bagus. Di sini adalah no surprise. No surprise ini maksudnya apa? Ada yang tahu mungkin di sini, ya, bisa bantu saya. No surprise di sini, ya, yaitu di sini jangan adanya unsur kejutan, ya. Unsur kejutan yang membuat si user itu terkaget-kaget, ya. Jangan sampai belum apa-apa, lagi running software yang kita punya, softwarenya hang, ya, atau justru Windows-nya yang hang karena software kita berjalan di situ, ya, atau masalah lain. Nah, itu kejutan yang tidak menyenangkan buat si user. Nanti bisa-bisa dia kapok pakai kita, ya, atau software kita justru akan menyebabkan sistem operasional dari perusahaan itu malah jadi terganggu. Wah, celaka itu, ya. Dan yang kedua dari safety yaitu online and offline help. Jadi ini harus ada panduan, guidance user. Kalau kita buat software nanti, kita punya software, itu baik secara online maupun offline. Oke, berikut adalah efisiensi. Ya, efisiensi memori, ya. Jadi small memory usage. Jadi penggunaan memorinya ini tidak boleh banyak, ya. Jadi harus small, usahakan small. Kemudian CPU time-nya, ya, jadi efficient cycle time. Jadi CPU servernya misalnya memproses software kita itu harus waktunya singkat, ya. Tidak boleh terlalu lama, tidak boleh nge-lag. Dan yang ketiga storage. Nah, kalau bisa menggunakan minimum amount of storage. Nah, penyimpanan di hard disk-nya itu minimum, ya. Oke, ini dari kategori efisiensi. Ya, efisien, ya, memang untuk penghematan di sini. Untuk penghematan. Ya, sekali lagi yang kameranya kelihatan sama yang enggak itu nilainya berbeda, ya. Oke. Ya, beda-beda dikit mungkin, ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini saya rekam, ya, jadi saya nanti ngelihatnya belakangan yang orangnya muncul apa enggak itu. Ya, berikutnya kriteria atribut berikutnya yaitu dari good software yaitu usability, ya, atau penggunaannya. Nah, penggunaannya di user itu yang pertama harus user interface. Jadi interface atau antarmuka, ya, antarmuka usernya itu di situ ada 3 hal, 3 kategori. Yang pertama familiar look. Familiar look, ya. Jadi si user harus bisa melihat tampilan yang software yang kita punya itu familiar, mengenal. Jadi jangan yang susah-susah kita buat tampilannya, ya. Misalnya ada tombol A, B, C, D yang nggak ngerti,
si usernya bingung, apa ini? Softwarenya kok saya mau tambah nggak bisa pakai software ini, malah jadi takut. Nah itu repot. Yang kedua, nice and complete. Jadi softwarenya nice, ya baik dalam hal ini yaitu friendly user, ya friendly user, and complete, sempurna. Dan yang ketiga di sini ada istilahnya incorporate message alert. Jadi ada pesan ya, pesan-pesan yang misalnya kalau softwarenya ada masalah atau apa gitu, atau usernya bingung gitu, dia langsung menampilkan pesan. Dan yang berikutnya adalah dokumentasi. Documentation itu harus ada. Jadi karakteristik software yang bagus itu harus ada dokumentasi, ya. Tidak boleh nggak ada dokumentasi. Harus ada dokumentasinya. Pertama yaitu yang terutama user guide. Panduan ya, buku panduan online atau offline itu harus ada. Thorough and complete. Jadi menyeluruh dan komplit. Jadi jangan sampai ada buku panduan, ada panduannya tapi nggak lengkap. Ya, atau tidak sempurna dari A sampai Z. Oke. Ya, berikutnya saya lanjut ke mitos ya. Mitos dalam software development. Itu dibagi 3. Yang pertama manajemen, kedua pelanggan, ketiga pengembang praktisi. Nah, untuk manajemen itu dilihat dari 3 unsur ya, 3 unsur. Yang pertama cost, yang kedua schedule, yang ketiga quality. Dan pelanggan dari usage-nya, penggunaannya, dan yang pengembang praktisi adalah pengembangan dari software itu sendiri. Ya, pengembangan dari software itu sendiri. Oke. Nah, saya mulai dari mitos manajemen ya. Mitosnya di sini katakan kalau sudah ada buku, ada panduan prosedur, itu semuanya pasti berjalan lancar. Ya, di sini berjalan lancar. Kenyataannya di sini apa dibaca, ya, dan apakah praktisi tahu keberadaannya, ya. Jadi di perusahaan itu ada guidance-nya enggak? Ada guidance-nya enggak? Ya, lengkap dan apakah sesuai kebutuhan? Oke. Dan mitos manajemen berikutnya di sini adalah peralatan baru dan modern. Jadi kalau bikin software baru harus peralatannya baru, hardware-nya baru, kemudian juga modern, lengkap. Kenyataannya di sini penguasaan tool dari masing-masing si programmer, pengembang, analysis sistemnya itu lebih baik dari hardware dan software yang ada. Kalau baru sih lebih bagus ya. Ya, ada yang raise hand nih. Arif Al-Afian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, suaranya nggak jelas. Nggak apa kepencet apa-apa ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, di mitos manajemen ya. Di mitos manajemen di sini katakan bila terlambat tambah orang, tambah jumlah orang programmernya. Nah, tapi ini sini sangat berbeda ya. Jadi memanage software itu tidak sama dengan pekerjaan di pabrik. Kalau di pekerjaan pabrik, misalnya pabrik, wah, your internet connection is unstable. Masih jelas ya? Halo, masih bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa ya? Ini ada tulisan agak nggak stabil nih ya. Tadi, Pak, tadi agak nggak ngelek ya. sedikit patah-patah, Pak, tapi sekarang udah lancar, Pak. Ya. Pak, karena bantuan internet ya. Ya enggak ya? Wah, iya, Pak. Ada saya. Daripada bayar sendiri. Oke ya, mitos bila terlambat tambah programmer. Nah, kenyataannya di sini menambah orang dalam proyek software yang sudah ketinggalan akan membuatnya semakin ketinggalan justru.
Jadi karena masing-masing otak programmer itu berbeda mungkin ya ininya apa untuk solusinya segala macam. Jadi nambah orang lagi justru nanti akan membuat akan semakin lama. Nah, ini mitos manajemen berikutnya, outsource-kan saja beres. Nah, ini ciri-ciri orang yang nggak mau repot ya seperti ini ya. Tapi malah kerepotan belakangan hari nanti. Ya, outsource juga beres. Jadi kasih aja ke pihak lain. Ya. Nah, sering kan kebanyakan proyek ya seperti itu ya. Jadi proyek A nanti di outsource-kan ke B, outsource-kan ke T, ya. Jadi pas ditelusuri nanti misalnya KPK menelusuri ya proyek jalan nih baru sebentar udah banyak bolongnya ya tuh aspalnya pakai apa. Nah, ini yang kerjakan siapa? Proyek ini sebenarnya outsource-nya banyak banget. Nah, jadi di sini ya kenyataan jika suatu organisasi tidak paham cara manajemen dan mengendalikan proyek software secara internal yang akan mengalami kesulitan saat proyek itu di outsource. Ya. Kayak ini ya, kebanyakan tumpukan kertas seperti ini. Oke, berikutnya adalah mitos pelanggan. Nah, jadi ini di pihak user ya, di pihak di pihak user. Oke, di pihak user. Deskripsi umum cukup, detail nanti saja. Nah, tapi kenyataannya di sini kita lihat definisi awal yang buruk. Nah, ini adalah sebab utama gagalnya software bisa bekerja dengan baik. Kalau deskripsinya saja kurang, nggak lengkap, tidak detail. Nah, ini nanti penyebab awal dari gagalnya software itu bekerja dengan baik. Butuh deskripsi detail mungkin, komunikasi efektif. Oke, mitos pelanggan ya. Mitos sini di pelanggan, kebutuhan proyek berubah terus ya. Tapi pasti bisa diakomodasi karena software bersifat fleksibel. Kenyataannya di sini jika ada perhatian serius pada definisi awal, perubahan dapat diakomodasi dengan mudah. Jika perubahan terjadi selama proses perancangan, biaya meningkat dengan cepat. Ya. Jika perubahan setelah launching, biayanya bisa lebih mahal daripada membuat baru. Nah, itu. Jadi usahakan di definisi awal, pada deskripsi awal itu sudah jelas user maunya apa. Ya. Jadi kita membuat software ke user langsung itu harus A sampai Z itu kita harus sudah tahu. Itu udah tekan perjanjian pokoknya A sampai Z ini sudah ini ya. Tidak akan ada perubahan lagi. Ya, tekan kontrak di situ. Nah, itu lebih bagus daripada nanti perubahan terjadi pada proses perancangan atau setelah launching. Oke. Ini berubah sendiri nih. Oke. Mitos pengembang. Nah, ini yang harus kita camkan di sini ya. Mitosnya kalau di pihak pengembang, jadi pihak kita, pihak Anda ya sebagai pengembang, developer dari software. Mau jadi developer software semua kan ya? Ya, developer software ya, kalau nggak developer software apalagi gitu. Jadi jangan sampai Anda IT, jurusan IT, teknik informatika, terus informasi, tapi nanti mohon maaf pekerjaannya di luar itu ya, misalnya marketing gitu. Nggak apa-apa sih, tapi sayang ya, sayang banget gitu loh. Kalau menurut saya ya, karena sekali lagi saya katakan dunia IT itu kita di dunia IT itu sudah cepat, sudah tepat, sudah tepat ya. Tidak tepat karena dia cepat berubah ya, jadi ilmunya nambah terus. Nah, itu kalau kita bisa terus ngikutin fleksibel itu pasti kita dibutuhkan orang, dibutuhkan banyak perusahaan ya, karena nggak mungkin kita nggak pakai IT sekarang, itu nggak mungkin sama sekali.
Nah, sekali coding, running, pekerjaan selesai. Nah, kenyataannya lebih cepat kita mulai coding, maka akan makin lama software itu selesai. Nah, ini ada teman saya dulu programmer, dia nggak kerja jadi programmer, dia bilang nggak usah pakai analisa sistem, nggak usah pakai desain, ya analisa perancangan lewatin aja gitu, dari awal lewatin aja gitu, langsung coding. Nah, berarti dia masuk ke sini nih, ya karena langsung coding, ya nanti ya nggak selesai itu, nggak tahu masih jadi programmer apa enggak ya. Oke, oke. Mitos developer berikutnya adalah satu-satunya cara menilai kualitas adalah melihat program yang berjalan atau running. Jadi program kita jalankan, kita running, itu baru jalan, baru bisa kita lihat, ya baru bisa kita lihat. Nah, padahal kenyataannya salah satu mekanisme jaminan mutu software yang paling efektif dapat dipikirkan di awal proyek. Nah, jadi sini ada namanya formal technical review, ya. Nah, software review di sini merupakan filter mutu yang lebih efektif daripada testing untuk menemukan kesalahan pada software. Oke. Kemudian masih di pihak developer ya, mitosnya salah satu-satunya deliver proyek yang sukses adalah program yang jalan, program yang berjalan. Ya. Kenyataannya di sini program yang berjalan hanya merupakan salah satu bagian dari konfigurasi software saja ya. Jadi program running itu hanya salah satu bagian dari konfigurasi software yang isinya ada coding, program, ada dokumen, dan ada data. Ya. Jadi kita jangan sampai lupakan dokumentasi di sini. Dokumentasi ini kenapa membentuk fondasi bagi perkembangan yang sukses dan memberikan tuntunan pada nanti maintenance, ya, pemeliharaan software. Oke. Oke ya. Nah, rekayasa perangkat lunak, sini mitosnya akan membuat kita menghasilkan dokumen yang tidak penting dan berukuran besar sehingga membuat kita menurun. Maksudnya di sini efektivitas pekerjaan kita menurun. Nah, tapi di sini di kenyataannya adalah rekayasa perangkat lunak bukan tentang membuat dokumen ya, tapi tentang menciptakan kualitas. Ya, kualitas yang lebih baik akan mengurangi rework ya atau pekerjaan ulang. Dan mengurangi rework akan mempercepat waktu pengiriman. Jadi bagaimana caranya kita membuat software yang berkualitas bagus. Oke, selesai. Ada pertanyaan-pertanyaan? Silakan. Coba saya pantau dulu ya. Ya, hadir semua di sini ada. Oke ya. Stop share saja kalau begitu. Pak, Oke. mau nanya soal rangkuman, Pak. Oh ya, oke silakan rangkuman. Itu yang kita rangkum materi yang Bapak bahas hari ini atau materi yang ada di learning-nya, Pak, pada pertemuan itu sendiri? Ya, materi yang saya bahas sekarang ini, yang ada di Zoom ini, dan yang ada di e-learning ya. Yang ada di e-learning itu Anda buat rangkumannya. Karena yang Bapak bahas kan ini pertemuan 3, Pak. Tapi yang di pertemuan 3 yang di sini kan masih materi 2 tuh, Pak. Jadi ngerangkum dua-duanya, Pak. Bisa, dua-duanya bisa karena waktunya kan lama, panjang. Waktunya saya buat 5 hari. Ya, waktunya saya buat 5 hari. Ya, jadi kalau Anda nanti sudah buat yang di e-learning juga, nanti Anda nggak perlu buat yang untuk selanjutnya. Jadi udah Anda rapel sekarang ya. Ya, terima kasih juga ya. Ini berarti ini ada yang koreksi nih, bagus nih rekan Anda ini. Jadi saya ada salah juga, tapi saya enggak, ini yang saya ini RPL 2 ya, tapi yang saya masukkan ke
itu pertemuan 3 ya. Nanti saya cek lagi. Iya, Pak. Oke, saya cek Sama-sama. lagi. Makanya kemarin saya ininya ngerangkumnya yang Oh materi 2, iya, Pak. nggak apa-apa karena di e-learning kan saya udah saya ubah materinya ya. Jadi materi ada sekarang saya buat pertemuan 2 itu materi 1, pertemuan 3 materi 2, pertemuan 4 materi 3. Tapi kayaknya saya kebalik nih yang saya buat, yang saya tampilkan di sini justru materi 3 ya. Iya, Pak. Ya materi 3 ya. Coba Iya, berarti Bapak baru bahas yang lihat materi 3. cuma rekan Anda ini cuma Mas Sudar Trianto ya yang ngecek ya. Jadi yang saya tampilkan sekarang yang materi 3 ya. Iya, Pak. Iya, bukan materi 2. Berarti yang berikutnya tolong ingatkan saya materi 2 yang saya tampilkan nanti. Ya, materi 2 udah Bapak bahas kemarin, Pak. Belum. Pertemuan sebelumnya. Materi 2 itu nanti saya cek. Jadi ini kayaknya ini ngelengkap. Ntar saya close dulu ya. Saya close. Bentar. Lah, malah. Bentar, ini kan RPL 2. Jadi, sebentar. Ntar saya ngecek dulu. Yang saya tampilkan tadi di sini RPL 2 ya. Balik apa gimana? Agak lama prosesnya. Waduh. Oke. Setelah saya periksa, ini kalau menurut saya sih tidak ada kekeliruan menampilkan ya. Jadi yang saya tampilkan ini memang materi 2, ya materi 2. Jadi materi 1 itu yang kemarin yang pengenalan software saja, pengenalan software saja. Ini sekarang yang saya tampilkan yang kelanjutannya. Ini baru yang materi 3. Nah, tapi nanti saya cek lagi di e-learning-nya ya. Pokoknya yang ada di e-learning tolong dibuatkan rangkumannya ya, dan yang saya terangkan di sini gitu. Nggak apa-apa kan juga isinya dikit-dikit. Isinya dikit-dikit. Oke. Ada pertanyaan lain? Sebenarnya ada 40 orang tapi yang tampil hanya 26 ya. Jadi sisanya kemana itu? Saya cek e-learning, jangan lupa di absennya ya, dicek. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Fadilah Faujan. Oke, ada pertanyaan? Suara saya masih jelas? Masih Pak, masih. Oke, sip. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Fadilah Faujan, ada pertanyaan? Enggak ada ya, ini raise hand. Ada pertanyaan Mas Fadilah Faujan? Tadi angkat tangan gini ya? Tidak? Ada pertanyaan? Pencet kali Pak. Oh, mic saya error, Pak. Saya mau tanya. Oke? Mau Oh. tanya katanya? Kepencet, tapi gimana nih? Oh, yang mau tanya siapa tadi? Ada pertanyaan sebelum? Jadi saya kira itu ya.
karena ini hanya 30 menit ya, ini sebenarnya udah mau habis nih. Chat 2 orang. Ada ini Pak, Ya, eh, oke. bisa ditambahin dari waktunya. Tadi ada Gimana? notifikasi. Jadi Bapak bisa lebih dari 40 menit. Ya itu dia. Kayaknya kalau Zoom ini kayaknya sih nggak usah lama-lama ya, 30 menit cukup dengan standar Zoom-nya ya. Standar Zoom ini soalnya kalau misalnya lewat 30 menit saya harus apa? Berlangganan dulu. Nah, Ini berlangganan dulu. tadi udah di-upgrade Pak buat sekali pertemuan ini. Ya nanti Jadi ini kan ada rekamannya. Ada rekamannya, nanti Anda untuk yang yang awal-awal itu nanti Anda bisa lihat rekamannya, nanti saya taruh di YouTube ya. Saya taruh di YouTube, nanti Anda bisa lihat rekaman materi kita. Ini yang oke. saya terangkan gitu. Jadi Zoom juga nggak usah lama-lama ya. Nggak usah sampai sesuai dengan waktu kuliah sampai 2 jam, itu menurut saya nggak perlu. Setengah jam aja cukup. Jadi saya nyerangkan materi sedikit, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Karena materi fullnya sih ada di e-learning. Absensi itu jangan lupa ya, absensi e-learning jangan lupa Anda isi ya, karena saya mantaunya di situ. Jadi jangan sampai nanti ada mahasiswa yang nggak pernah ikut kuliah, tapi nanti bisa ikut mites, bisa ikut UAS gitu. Ya, itu saya jagain di situ. Saya jagain di situ doang. Kalau nggak ikut Ada yang Zoom nanya, sih nggak Pak. apa-apa, ya, oke. Ada yang nanya Ada Pak. yang nanya itu, Pak. Oke, silakan. Siapa langsung aja ya, karena di chat saya nggak, kalau baca dulu screen-nya. Di chat Pak ininya. Ya. Oh ya, software review ya, software review dengan testing. Ya sebenarnya itu berbeda ya, perbedaannya di mana? Kalau untuk testing itu biasanya, kalau review itu kan hanya mengulang langkah proses dari software yang dibuat. Sedangkan kalau testing itu sendiri, itu nggak hanya mengulang langkah proses, tapi dia juga tujuannya testing ya. Nanti kalau Anda ikut mata kuliah testing implementasi sistem itu, tujuan utamanya itu untuk mencari kesalahan atau error di bug dari softwarenya. Kemudian untuk ya. Jadi untuk mengetahui sampai di mana kualitas software. Jadi sebenarnya testing ini di sini dia ada sendiri, beda. Ya, itu ada ininya sendiri, makanya ada mata kuliahnya sendiri di luar dari software engineering. Rekayasa perangkat lunak. Oke, ini masih bisa terus nih kayaknya. Oke, ada lagi tanya lain? Ingetan saya. Ya, ada lagi? Itu ya, jadi testing ini sangat jauh berbeda dengan software review ya. Jadi testing ini, apalagi testing, dia ada mata kuliahnya sendiri. Jadi nanti kita bahas nanti kalau di testing implementasi sistem. Berbeda dari hanya review. Oke, ada lagi? Ya, tidak ada. Untuk tugas rangkuman sudah jelas ya. Untuk tugas kelompok saya belum buat. Jadi topiknya apa ya belum saya buat. Nanti yang penting kelompoknya sudah ada ya. Sudah dibuat kelompoknya 4 orang maksimal ya. 4 orang maksimal. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Jadi meeting Zoom itu cukup, kuliah online-nya nggak usah lama-lama, buat saya 30 menit aja cukup. Yang lama-lama juga bosen. Oke. Ada pertanyaan lagi? Di sini nggak ada ya di SMS. Berarti bisa kita akhiri ya. Oke. Suasana masih jelas ya? Siap Pak. Saya Jelas, oke. Pak. Masih Iya, Pak. Oke. Terima kasih atas rekan-rekan mahasiswa yang sudah ikut di meeting Zoom. Nanti ini saya tampilkan di YouTube ya. Nanti saya kasih alamatnya juga seperti yang
waktu itu. Jadi nanti Anda buat rangkumannya, materi ini juga masuk yang saya ceritakan. Oke, kalau begitu tidak pertanyaan lagi, saya tutup ya. Kalau begitu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah untuk Waalaikumsalam. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.